Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Rukun iman yang keenam yaitu beriman kepada qada dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, merupakan salah satu dari rukun iman yang sangat penting dan pokok, di mana tidak sah keimanan seseorang kecuali dia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Walaupun seseorang mengerjakan sholat, berpuasa, bersedekah, melaksanakan haji, tapi apabila dia tidak beriman kepada takdir dan ketetapan Allah Ta'ala, maka tidak diterima amal mereka. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu yang disebut dengan hadis Jibril alaihissalam, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, beliau menjelaskan iman dengan rukun iman yang 6, di mana yang keenam adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang maknanya adalah kita meyakini bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, kebaikan maupun keburukan, kenikmatan maupun musibah, kehidupan maupun kematian, keturunan, pernikahan, ajal, apapun itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana puncak dari keimanan kepada takdir adalah kita meyakini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, la yu'minu ahadun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Tidak beriman seseorang hingga dia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hatta ya'lam, hingga dia meyakini bahwa apapun yang menimpanya tidak akan luput darinya, dan apapun yang ditakdirkan luput darinya tidak akan menimpanya. Itulah puncak dari keimanan kepada takdir, bahwa kita meyakini dan mengimani apapun yang terjadi memang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita diwajibkan untuk ridho dan menerima takdir itu dengan lapang dada. Tapi apapun yang tidak ditakdirkan kepada kita, maka tidak akan mengenai kita. Dan beriman kepada takdir memiliki 4 martabat. Yang pertama adalah mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, di alam semesta ini, telah diketahui ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, yang mencakup segala perkara, baik perkara yang umum maupun perkara yang global, baik perkara-perkara yang besar maupun perkara yang kecil,
mencakup ilmu apa yang telah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi sekarang, maupun yang akan terjadi di kemudian hari. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui itu semua, sebagaimana ditunjukkan di dalam banyak ayat. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu. Sebagaimana juga di dalam ayat yang lain, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan hanya di sisi Allah ta'ala kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun yang jatuh dari pohon kecuali Allah ta'ala maha mengetahui di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, bagaimana jatuhnya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Tidak juga ada biji-bijian yang ditanam di dalam kegelapan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui di mana ditanam, berapa kedalamannya, apakah biji itu akan menumbuhkan tumbuhan atau tidak. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak juga sesuatu yang basah maupun yang kecil kecuali telah tertulis di dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis takdir segala sesuatu di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Apapun yang telah tercatat di Lauhil Mahfuz tidak akan mungkin dapat berubah atau berganti. Allah Ta'ala berfirman di antaranya di dalam surah Yasin, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu telah kami kumpulkan catatannya di dalam kitab yang nyata, yaitu di dalam Lauhil Mahfuz. Bahkan pencatatan takdir tersebut telah berlaku, terjadi 50.000 tahun sebelum adanya langit-langit dan bumi. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana wa kana arsuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencatat, menulis takdir-takdir makhluk-makhluknya sebelum Allah ciptakan langit-langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum itu, ketika itu arasnya di atas air. Hadis ini menjelaskan bahwa apapun yang terjadi sekarang, musibah, bencana, kenikmatan, keturunan, rezeki, ajal, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Lauhil Mahfuz. Pertama kali Dia menciptakan pena, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan itu tidak akan pernah berubah ataupun berganti. Bagaimana dengan hadis bahwa doa dapat merubah takdir? Itu tidak ada pertentangan, karena yang berubah bukanlah yang tercatat di Lauhil Mahfuz, tetapi yang berubah yang ada di catatan tangan para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana menakdirkan atau menulis takdir secara azali, Dia juga menulis takdir secara tahunan ataupun setiap hari, dan itu yang ada di catatan tangan malaikat, itu yang berubah. Itu yang berubah. Allah Ta'ala berfirman misalnya di dalam surah Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar dijelaskan setiap perkara yang mengandung kebijaksanaan. Jadi setiap tahun di malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala menakdirkan apa yang terjadi di muka bumi, dan itu yang ada di catatan malaikat yang senantiasa berubah. Demikian juga yang ditakdirkan setiap hari, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa di dalam kesibukan, yang artinya kata ahli tafsir yaitu menakdirkan apa yang terjadi di muka bumi setiap hari. Itu yang berubah. Dan apapun perubahan yang terjadi di catatan tangan para malaikat, semuanya merujuk kepada apa yang ada di Lauhil Mahfuz
yang tidak pernah berubah atau berganti. Kemudian yang ketiga, kita mengimani bahwasanya apapun yang terjadi di muka bumi ini, kebaikan maupun keburukan, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iradahnya. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala maka akan terjadi, walaupun kita manusia tidak menghendaki. Dan apapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tidak terjadi, maka tidak akan terjadi, walaupun kita manusia menghendakinya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang ditakdirkan luput darimu tidak akan menimpamu. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki tidak akan mungkin terjadi. Sedangkan yang keempat, kita mengimani bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk adalah ciptaan Allah Ta'ala. Termasuk perbuatan manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala menciptakan kalian dan apapun yang kalian kerjakan. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Ta'ala. Namun di akhir-akhir masa sahabat, ada sebagian golongan yang disebut dengan Qadariyah. Mereka mengingkari takdir. Mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan perbuatan hambanya. Mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui suatu perkara kecuali setelah terjadi. Dan itu diingkari oleh para sahabat yang masih hidup ketika itu. Pernah Ibnu Umar ditanya tentang seorang yang ada di Basrah, Irak, namanya Ma'bad al-Juhani, yang dia mengenalkan keyakinan mengingkari takdir. Kemudian Ibnu Umar mengingkari hal itu dan mengatakan, kalau engkau bertemu mereka, maka beritahukan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Dan beliau mengatakan, demi zat yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, seandainya mereka memiliki segunung emas lalu diinfakkan, padahal mereka mengingkari takdir, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa orang walaupun dia sholat, sedekah, puasa, tapi tidak beriman kepada takdir, maka tidak akan diterima amal perbuatannya. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan derajat yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Majusi adalah penyembah api. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit jangan dijenguk. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka mati jangan diiringi jenazahnya. Ini ancaman dari Rasulullah SAW bahwa orang yang mengingkari takdir seolah-olah keimanannya tidak sah, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan hak-hak sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, marilah kita menguatkan iman kita kepada takdir, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas kehendak Allah Ta'ala, semuanya atas keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin akan berubah, tidak akan mungkin berganti. Namun kita sebagai manusia, karena kita tidak tahu apa takdir kita selanjutnya, maka kita berharap supaya takdir kita selanjutnya adalah kebaikan, sehingga kita bisa berikhtiar dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang beriman kepada takdir, dia akan diberikan ketenangan dalam hidupnya, dia akan diberikan ketenteraman dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Ketika dia menghadapi musibah, dia pasrah kepada Allah Ta'ala, dia menerimanya sebagai takdir, dan dia mengatakan, walau apapun yang saya lakukan,
kalau sudah takdir saya tidak akan bisa menolak. Sehingga orang yang beriman kepada takdir senantiasa menyerahkan urusannya, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dan dia tidak mengatakan coba seandainya kemarin saya melakukan begini pasti akan begini, coba seandainya saya tidak melakukan begini pasti akan begini. Perkataan seperti itu adalah perkataan yang ditinggalkan, dihindari oleh orang yang beriman kepada takdir, karena dia meyakini segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menguatkan keimanan kita kepada takdir yang baik maupun yang buruk, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman yang sebenarnya, dan kita meyakini bahwa walaupun sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu kita lihat buruk bagi kita, tapi sejatinya itu adalah kebaikan, karena tidaklah Allah Ta'ala menakdirkan suatu keburukan kecuali di balik itu ada hikmah dan pelajaran. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, di mana Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa bersolawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.